Adik-adik, apakah kalian tahu apa pekerjaan orang tua kita itu? Dan di manakah orang tua kalian bekerja? Nah, tentunya banyak sekali pekerjaan orang tua kita. Mau tahu apa saja? Yuk kita simak pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, bertemu lagi dengan saya, Kak Bernika. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentu saja baik ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai pekerjaan orang tuaku. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu agar adik-adik semua yang pertama dapat mengetahui jenis-jenis pekerjaan dan kegiatan ekonomi. Yang kedua, agar adik-adik dapat membaca cerita utuh yaitu dongeng dan mampu menilai pesan moral yang terdapat dalam dongeng tersebut. Yang ketiga, agar adik-adik dapat mengetahui kegiatan yang terkait dengan pengontrolan dan pemanfaatan sumber daya alam. Yang keempat, agar adik-adik mampu menghitung keliling dan luas segitiga. Yang kelima, agar adik-adik mengetahui makna Pancasila, sila ketiga, dan sikap tokoh pahlawan. Yang kelima, agar adik-adik mampu memanfaatkan barang bekas yang ada di sekitar kalian menjadi kerajinan tangan yang bermanfaat. Yang keenam, agar adik-adik mampu menggambar 3 dimensi. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, apa sih adik-adik yang dimaksud dengan pekerjaan? Apakah kalian tahu apa pekerjaan itu? Nah, pekerjaan itu adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan agar memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, adik-adik, orang tua kita bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan hidup kita, sehingga kita bisa makan, minum, dan sekolah, dan melangsungkan hidup kita. Nah, apa saja sih pekerjaan orang tua kita itu? Ada yang bekerja sebagai petani, terus ada yang bekerja sebagai guru, polisi, pedagang, nelayan, dan masih banyak lagi. Setiap pekerjaan itu memiliki tugas yang berbeda-beda. Sebagai anak, kita harus bangga dengan apa pekerjaan orang tua kita, dan kita harus mensyukuri segalanya. Mereka telah bekerja untuk memenuhi nafkah, sehingga dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Seperti itu adik-adik. Kita akan belajar tentang unsur-unsur cerita yang terdapat dalam dongeng. Nah adik-adik, apa sih dongeng itu? Dongeng adalah cerita yang disampaikan turun-temurun dari nenek moyang kita. Nah, di dalam dongeng itu terdapat cerita moral yang dapat kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik, silahkan kalian membuka buku tematik kalian halaman 95. Nah, di sana ada cerita dongeng yang berjudul Tupai dan Ikan Gabus. Nah, setelah adik-adik membaca, yuk kita pelajari apa saja unsur-unsur instruksinya. Nah, yang pertama, judul dari dongeng tersebut adalah Tupai dan Ikan Gabus. Nah, tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut adalah Tupai, terus ikan gabus, dan ikan hiu. Kemudian, sifat tokohnya adalah Tupai suka menolong dan ikan gabus adalah penyabar. Nah, adik-adik, apa sih pesan moral yang dapat kita ambil dalam dongeng tersebut? Nah, pesan moralnya adalah kita harus saling tolong-menolong. Nah, biasanya dalam bercerita, pendongeng sering menggunakan wayang yang terbuat dari kayu.
Wayang tersebut dibuat oleh pengrajin kayu. Yuk kita pelajari lebih lanjut tentang pekerjaan pengrajin kayu. Nah, dia bernama Benny. Ayahnya bekerja sebagai pengrajin kayu. Ayahnya membuat meja dan kursi yang kemudian dijual di toko-toko mebel. Nah, sumber daya alam yang digunakan oleh ayah Benny adalah kayu. Nah, kayu itu berasal dari pohon. Nah, pohon dapat kita temukan di hutan-hutan. Proses pengolahan kayu menjadi meja, yang pertama menebang pohon, kemudian kayu diangkat ke kota. Setelah kayu diangkat ke kota, ayah Benny membuat meja dan kursi dari kayu tersebut. Setelah selesai, meja dan kursi tersebut siap dijual di toko-toko mebel dan orang-orang dapat membelinya. Salah satu hutan Indonesia yang sering diambil pohonnya adalah hutan di Kalimantan. Dahulu, hutan di Kalimantan sangat lebar dan merupakan paru-paru dunia atau penghasil oksigen. Akan tetapi, kini pohon-pohonnya semakin berkurang. Ini adalah kenampakan hutan di Kalimantan dari tahun 1950 hingga 2020. Nah, ini menunjukkan hutan yang gundul karena kebakaran hutan. Sedih sekali ya adik-adik. Keberadaan hutan sangat berpengaruh pada pekerjaan seorang tukang kayu. Untuk itu, hutan perlu dijaga kelestariannya. Dengan melakukan penanaman kembali, kita dapat menjaga kelestarian hutan supaya tidak gundul. Nah, adik-adik, pekerjaan lain yang dapat kita temui di sekitar kita adalah nelayan. Nelayan itu mencari ikan di laut. Tahukah adik-adik, di balik pekerjaan nelayan itu, nelayan tradisional menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan. Ayo kita cari tahu. Nah, mereka itu memiliki nilai-nilai yang bisa kita pelajari. Salah satunya adalah gotong royong. Dalam mencari ikan di laut, mereka bergotong royong dengan baik dan bekerja sama dengan baik. Gotong royong termasuk pengaplikasian sila ketiga dalam Pancasila. Coba adik-adik, bagaimana bunyi sila ketiga Pancasila itu? Yuk bersama-sama. Bunyi sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Dan tahukah kalian apa lambangnya? Lambangnya adalah pohon beringin. Nah, pohon beringin itu memiliki sulur dan akar yang menjalar ke segala arah, yang memiliki arti bahwa Indonesia memiliki keragaman suku yang bersatu padu. Nah, sila ketiga ini memiliki makna, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, cinta damai dan persatuan, dan tidak mementingkan diri sendiri. Nah, nelayan pergi mencari ikan menggunakan perahu. Nah, perahu ini memiliki layar untuk dapat berlayar di laut. Nah, layar tersebut berbentuk segitiga. Dalam segitiga dikenal istilah alas dan tinggi. Nah, alas selalu tegak lurus dengan tinggi. Jika L adalah luas dan A adalah ukuran alas dan T adalah ukuran tinggi, maka untuk mencari luas segitiga kita dapat mencarinya dengan rumus luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Kita dapat menemukan luas segitiga tersebut. Nah, adik-adik,
Coba menghitung luas segitiga di buku tematik halaman 110 ya. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Adik-adik, kalian sering kan melihat cenderamata? Nah, ada seorang pengrajin cenderamata. Dia membuat cenderamata dari barang bekas. Cenderamata yang dia buat adalah tempat tisu dan gantungan kunci. Ternyata barang bekas bisa ya diubah menjadi barang sebagus itu. Nah, memanfaatkan barang-barang bekas menjadi sesuatu yang berguna merupakan pekerjaan yang mulia. Di samping dapat mendatangkan uang, juga dapat menjaga lingkungan dari pencemaran yang berdampak buruk bagi kehidupan kita. Nah, cara lain mengolah sampah yang pertama adalah reduce, artinya mengurangi. Kita bisa mengurangi penggunaannya. Yang kedua adalah reuse, artinya memakai kembali. Jadi kita memilih barang yang bisa kita gunakan berkali-kali. Yang ketiga adalah recycle. Recycle artinya mendaur ulang. Barang-barang yang sudah tidak terpakai bisa kita daur ulang dan dimanfaatkan menjadi barang yang lain. Yang keempat adalah replace, artinya mengganti. Carilah barang yang dapat bertahan lama. Nah, adik-adik semua dapat memanfaatkan limbah plastik menjadi barang-barang yang berguna, seperti tas, dompet, kemudian kotak pensil, dan lain sebagainya. Bagus-bagus kan? Nah, kalian harus coba membuatnya ya. Tahukah adik-adik pekerjaan seorang kepala desa? Hal-hal baik apa yang bisa kita contoh dari mereka? Adik-adik bisa membaca cerita pentingnya budaya tegur sapa di buku tematik halaman 118 ya. Nah, sikap-sikap baik yang dapat kita contoh dari warga desa Serehwangi adalah saling bertegur sapa, saling tolong-menolong, dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Mereka juga mengamalkan sila ketiga pada Pancasila loh. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mengamalkan sila ketiga Pancasila, yaitu bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, dan mengembangkan sikap saling menghargai. Nah, kita sudah belajar tentang luas segitiga kan tadi. Sekarang kita akan membahas tentang keliling segitiga. Nah, adik-adik, kan kita tahu segitiga itu memiliki 3 sisi. Nah, jika kita mencari keliling segitiga, kita bisa menghitung ketiga sisinya. Nah, kita bisa menghitung dari segitiga ini, kita bisa menambahkan sisi A, B, dan C. Nah, dari situ kita dapat mengetahui kelilingnya. Seperti itu adik-adik. Nah, sebagai contoh, kita akan menghias bendera. Bendera ini akan kita hias dengan memberikan pita di bagian pinggirnya. Lalu, berapa panjang pita yang dibutuhkan? Nah, pada bendera sisi A adalah 30 cm, sisi B adalah 50 cm, dan sisi C adalah 40 cm. Maka berapa kelilingnya? Nah, jadi kelilingnya adalah 30 ditambah 50 ditambah 40 sama dengan 120 cm. Maka kita membutuhkan 120 cm pita untuk menghias bendera tersebut. Seperti itu adik-adik, mudah kan? Nah adik-adik, sekian yang dapat Kak Bernika sampaikan. Apabila ada salah kata, kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Adik-adik semangat belajar ya. Dan sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.